Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Awalnya, ada seorang pria yang hendak mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Ia rela pergi keluar kota, hanya untuk berdagang pakaian demi istrinya. Namun, istrinya justru merasa tidak bersyukur, dan melakukan hal yang di luar batas kepada suaminya. Padahal suaminya sudah bersusah payah untuk membiayai keluarga tercintanya itu. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini berawal di desa yang bernama Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada sepasang suami istri, yang mana laki-lakinya itu bernama Apan, umurnya sekitar 20-an tahun. Lalu istrinya bernama Elis, yang berumur tidak jauh dari sang suami. Semenjak mereka menikah, kedua pasangan ini tinggal di rumah yang cukup sederhana. Menurut warga sekitar, kedua pasangan tersebut merupakan warga baru di desanya. Yang mana dalam cerita ini, tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai latar belakang sebenarnya dari pernikahan mereka. Namun yang jelas, semenjak Apan dan Elis ini menikah, mereka masih belum dikaruniai anak. Pada awalnya, Elis ini terlihat wanita yang penuh dengan pesona dan juga kelembutan. Namun di balik senyum manis tersebut, tersembunyi sifat yang gampang berubah, yang akan membuat peristiwa tidak mengenakan terjadi. Di samping itu, ekonomi dari keluarga mereka terbilang pas-pasan. Mengingat profesi sang suami sebagai penjual pakaian, apalagi Elis yang sebetulnya bekerja ibu rumah tangga. Pendapatan di keluarga tersebut hanya dihasilkan oleh sang suami saja. Tapi, walaupun pendapatan Apan terbilang sedikit, ia masih mampu untuk memenuhi kebutuhan keseharian keluarganya tersebut. Namun, waktu pun berlalu, ternyata Elis ini merasa ada yang kurang dengan suaminya itu. Apalagi, Apan ini kadang tidak memiliki waktu bersama istrinya, karena sering pergi mencari nafkah. Terkadang ia kembali hanya untuk mencari barang dagangan, dan itu paling lama 2 hari di rumahnya. Bahkan sobat, sang suami rela untuk pergi keluar kota, yang lebih tepatnya di Kabupaten Kutai Barat, untuk berdagang di sana. Apan ini kadang berjualan selama 6 hari di tempat tersebut. Itu pun, jika dagangannya habis. Walaupun demikian, ia tetap tegar menghadapi semua itu demi keluarganya yang berada di rumah. Jadi bisa kita simpulkan sobat, Apan ini termasuk pria yang pekerja keras, dan mampu mengerjakan haknya sebagai suami. Singkat cerita, pulanglah sang suami kembali ke rumahnya yang berada di daerah Tenggarong. Namun seperti biasa, ia pergi mencari dagangan dulu, lalu pergi menemui istrinya. Sesampainya di rumah, Elis pun menyambutnya dengan hangat. Mereka sempat berbincang, dan melakukan hal seperti biasanya. Tapi selama Apan ini berada di rumah, Elis istrinya mulai sering menyembunyikan handphone yang ia miliki. Sesekali ketika sang suami datang menemuinya, yang pertama Elis lakukan adalah menyembunyikan handphonenya tersebut. Awalnya, Apan tidak terlalu mempedulikan reaksi Elis. Namun lama-kelamaan, ia pun mulai curiga dengan gelagat sang istri. Apan yang curiga, mulai merencanakan sesuatu. Pada Desember 2021, Apan memutuskan untuk berpura-pura pamit keluar rumah, dengan alasan ingin pergi ke desa yang bernama Jonggon. Ia kurang lebih mengatakan, "Aku berangkat dulu ke desa sebelah ya, mau cari barang dagangan di sana," ucapnya. Sontak sang istri pun juga meresponnya dengan baik. "Oh iya, hati-hati di jalan mas," ujar sang istri.
Berangkatlah Apan ini sekitar jam 10 pada hari Jumat saat itu. Alih-alih pergi ke desa Jonggon, Apan justru kembali lewat pintu belakang dan naik ke atas pelafon rumahnya untuk bersembunyi. Di sana akan menyaksikan gerak-gerik sang istri yang sudah lama dicurigai. 2 jam lamanya, sang suami berada di atas plafon rumah hingga akhirnya ia menemukan titik terang. Ia melihat sang istri masuk ke dalam rumah disusul dengan pria lain. Apan juga menyaksikan istrinya kontak fisik dengan pria asing tersebut, hingga berlanjut ke kamar. Terus saat berlanjut ke dalam kamar, dia malah melihat istrinya berhubungan badan dengan pria tersebut. Awalnya mendengar suara kesakitan, karena Apan sudah penasaran, ia pun kaget melihat istrinya berselingkuh dengan pria lain. Sampailah sang suami tidak dapat menahan emosi, karena dia menyaksikan sendiri, Apan pun langsung turun dari plafon rumah, dan mulai menggedor pintu kamar. Elis yang mulai panik, jelas tidak membukakan pintu kamarnya. Kemudian Apan yang sudah gelap mata, refleks mengambil benda tajam yang dia lihat saat itu. Lalu dibacoknya pintu tersebut, karena pintu di rumahnya hanya menggunakan triplek. Ketika pintu berhasil terbuka, sang suami langsung membacok pria selingkuhan sang istri. Apan berhasil mengenai pria tersebut di bagian punggung. Namun, laki-laki itu berhasil melarikan diri lewat jendela tanpa menggunakan pakaian. Ia tidak sempat mengejarnya, karena langsung kehilangan jejak ketika dia lewat jendela. Akibat sudah kesetanan melihat perlakuan Elis, ia kemudian melampiaskan kembali ke sang istri, yang menyebabkan 5 goresan di bagian tubuhnya. Setelah menyadari kesalahan yang ia perbuat, Apan langsung meninggalkan Elis, dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Di sana, Apan menceritakan semua perbuatan yang telah ia lakukan, kepada istrinya. Petugas polisi yang mendengarkan pengakuan tersebut, sontak menuju ke lokasi, bertujuan untuk mengamankan sang istri untuk dibawa ke rumah sakit, yang berada di Parikesit, Tenggarong seberang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di sisi lain, peristiwa kelam itu, terjadi ketika orang sedang menjalankan sholat Jumat di masjid. Sehingga membuat masyarakat sekitar tidak begitu tahu, apa yang terjadi di keluarga Apan ini. Di samping itu, sang istri sempat kehilangan banyak cairan merah. Namun, dengan kerja keras dokter, kondisi Elis pun mulai membaik. Nasib pria lain yang bersamanya juga belum diketahui identitasnya siapa. Di Mapolsek, Apan menyesali semua perbuatannya itu, dan kurang lebih mengatakan, "Maaf ya Pak, tadi saya emosi, dan tidak sadar melakukan semua itu," ucapnya. Padahal, ia rela pergi keluar kota untuk mencari nafkah, dan sudah mempercayai sang istri lebih dari siapapun. Bukannya mendapatkan balasan yang baik, Apan justru merasakan perbuatan yang tidak baik oleh Elis. Atas perbuatan sang suami, kini ia ditahan oleh petugas polisi, dan mulai menyelidiki perkara ini. Walaupun demikian, Apan kemungkinan besar untuk mendapat keringanan dari hukuman yang didapatkan. Karena ia sudah berinisiatif untuk menyerahkan diri, dan mengakui semua perbuatan yang dilakukannya. Warga sempat mencurigai juga pria lain yang bersama Elis. Tapi selama tinggal di lingkungan desa baru yang mereka tempati, kedua pasangan itu belum sempat pernah melapor kepada ketua RT. Sehingga membuat tetangga tidak tahu, siapa saja yang masuk di kediaman rumah Apan ini. Warga di desa tersebut sempat heboh, apalagi kedua pasangan itu baru saja tinggal di sana. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan sekali-kali membiarkan istrimu berada di rumah, yang bisa membuatnya kesepian. Ketika kamu sibuk, sempatkanlah waktu untuk membuatnya bahagia. Jika tidak sempat pun, berusahalah bicarakan dengan baik-baik kepada istrimu, bahwa apakah ada masalah, selama ia pergi atau tidak. Tutuplah rapat-rapat pintu orang ketiga di keluargamu sobat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.